Apa hukumnya, apa dalilnya merayakan Maulid Nabi dengan alasan cinta Rasul? Kita sudah katakan salah satu bukti cinta mengikuti, mencontoh, taat dan patuh. Itu bukti apa? Bukti cinta. Taat dan patuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu makna taat dan patuh adalah yang dikerjakan Nabi kita kerjakan, yang tidak dikerjakan Nabi tidak kita kerjakan. Itu salah satu makna patuh dan taat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa logika anak katakan salah satu makna cinta Nabi adalah kalau Nabi berjalan kita berjalan, kalau Nabi berhenti kita berhenti. Itu makna patuh dan taat. Setuju nggak antum ini? Atau ini doktrin-doktrin ustadz aja gitu? Hah? Ini bukan doktrin, ini real apa adanya. Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnahnya dan menyuruh kita meninggalkan apa yang tidak pernah beliau ajarkan. Ini bukan doktrin, ini dari Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini pesan beliau kepada kita, pesan beliau kepada umatnya di detik-detik akhir hayat beliau. Pegang teguh sunnahku, jauhi apa yang tidak aku amalkan. Maka bukti cinta kita kepada Nabi kita tercinta SAW adalah tidak mengerjakan apa yang tidak beliau kerjakan. Ini bukti cinta. Yang sekarang ini orang menuding apa yang kita kerjakan ini bukti benci kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membenci Nabi. Apa buktinya? Mereka tidak melakukan perayaan Maulid. Ya akhi, justru kecintaan kita kepada Nabi kita tercinta SAW yang membuat kita tidak melakukan itu. Karena Nabi menyuruh kita pegang teguh sunnahnya, tinggalkan apa yang aku tidak ajarkan. Wallahi, demi Allah pencipta langit dan bumi, kalau Nabi perintahkan, kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Kita orang paling depan ingin mengerjakannya. Hanya satu yang menghalangi kita. Nabi tidak pernah perintahkan. Nabi tidak pernah lakukan. Nabi tidak pernah lakukan dan tidak pernah perintahkan. Hatta para sahabat memahaminya demikian. Tak ada seorang pun sahabat melakukan itu. Padahal cinta mereka kepada kita nggak ada hubungan, tak ada tandingan dengan cinta kita kepada Nabi SAW. Cinta para sahabat kepada Nabi nggak ada tandingannya dibandingkan cinta kita. Nggak bisa dibanding-bandingkan antara cinta kita kepada Nabi dengan cinta Abu Bakar, cinta Umar, cinta Utsman, cinta Bilal bin Rabah, cinta istri beliau kepada beliau, cinta anak-anak beliau kepada beliau, cinta cucu beliau kepada beliau Hasan dan Husain. Tak seorang pun di antara mereka melakukan ini. Lalu dengan dasar cinta kita kemudian mengatakan kita harus rayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita katakan karena cinta kita kepada beliau, kita patuh dan taat kepada beliau. Karena perintah di dalam syariat, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, patuh dan taat kepada perintah Nabi dan larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wallahu ta'ala, ini yang ana pribadi yakini dalam hati sebagai akidah, dan dengannya kita ingin wafat dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi perintahkan, tolong tunjukkan di mana ayatnya, di mana hadisnya. Di ayat Al-Quran sudah tidak ada, sudah pasti. Mana hadisnya, perintah untuk itu. Orang mengatakan, Ustadz ada nih Ustadz. Apa? Nabi SAW mengatakan, saya suka puasa Senin karena hari itu saya dilahirkan. Alhamdulillah, rajin-rajinlah puasa Senin. Betul tidak? Ini hadisnya, Nabi merayakan hari kelahirannya karena Nabi suka puasa Senin disebabkan hari itu beliau dilahirkan. Alhamdulillah, antum sudah pegang dalil yang sahih, amalnya salah. Dalilnya sudah benar. Rasulullah SAW suka puasa hari Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Antum malas puasa Senin, padahal Rasul tahu, antum tahu Rasul suka puasa Senin karena hari itu beliau dilahirkan. Kenapa tidak meniru Rasul? Rajin puasa Senin. Karena hadisnya jelas dan tegas.
Kenapa justru puasa Senin antum rajin tinggalkan dan antum amalkan sesuatu yang tidak ada dalam kandungan hadis? Ah, Ustaz doktrin lagi nih. Bukan doktrin. Ini dianggap doktrin oleh manusia sekarang. Kalau antum benar cinta kepada hadis itu, amal. Jadikan antum orang yang paling hebat puasa Senin di seluruh Indonesia. Kalau ada orang lain dalam seumur hidupnya pernah absen puasa Senin 3 atau 4 kali seumur hidupnya, antum jadi orang yang tidak pernah lagi absen puasa Senin sampai wafat. Kenapa tidak? Dalam mengamalkan hadis Nabi ini. Namun yang dipegang dalil lain, yang diamalkan lain. Nampak tak bedanya, akhi? Nampak tak bedanya? Oh, ada Ustaz. Apa dalilnya? Al-Quran. Apa dalilnya? Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Keselamatan bagi saya ketika saya dilahirkan, ketika saya diwafatkan, dan ketika saya dibangkitkan dalam keadaan hidup lagi. Ini walaupun berbicara tentang Nabi Isa, walaupun berbicara tentang Nabi Yahya, namun Nabi Muhammad lebih aula, lebih penting. Keselamatan ketika beliau dilahirkan, keselamatan ketika beliau diwafatkan, dan keselamatan ketika beliau dibangkitkan. Setuju? Kami dengan Anda dalam hal ini satu pemahaman yang sama. Rasul selamat ketika dilahirkan, selamat ketika diwafatkan, selamat ketika dibangkitkan lagi. Namun mana bukti perayaannya di dalam ayat ini? Hah? Ayat ini kemudian diambil dengan dalil perayaan. Dari mana ayat itu diambil dari perayaan? Ayat ini kepada siapa turunnya? Hah? Ayat ini yang ada di dalam Al-Quran tadi tentang Nabi Isa dan Nabi Yahya, kepada siapa turun ayat itu? Kepada Rasulullah SAW. Lalu antum katakan itu dalil perayaan. Tidak pahamkah Nabi itu dalil perayaan? Doktrin lagi dikatakan lagi. Tidak pahamkah Nabi? Wahai para orang-orang yang beriman kepada Nabi, tidak pahamkah Nabi ayat itu tentang perayaan sehingga beliau tidak merayakan? Tidak pahamkah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, orang-orang yang sangat mencintai Nabi, membela Nabi di perang Badar, yang rela untuk mati demi membela Nabi dan menganggap Islam di Bai'atul Ridwan, tidak pahamkah mereka itu ayat perayaan sehingga mereka tidak merayakan? Mana yang lebih benar pemahamannya? Para sahabat yang mendengarkan ayat itu langsung daripada Nabi Muhammad atau kita? Mana yang lebih paham ayat? Buktinya orang yang lebih paham ayat kepada kita daripada kita tidak memahami seperti yang kita pahami. Ini salah satu bukti pemahaman kita salah. Para sahabat tidak ada yang memahaminya seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad SAW yang kepada beliau turun ayat itu tidak memahaminya seperti itu. Pahamlah kita itu pemahaman sempalan yang dimasukkan. Waduh, kalau kita panjang-panjang seperti ini, kita semakin dianggap orang benci Nabi. Demi Allah, bukan karena benci Nabi. Kalau orang merayakan Maulid Nabi SAW sekali dalam setahun, kita setiap minggu ada kajian hadis. Bahkan tidak hanya setiap minggu, dalam satu pekan itu ada beberapa kali kita berbicara hadis Nabi, berbicara syariat Nabi SAW. Kita tidak menunggu 1 tahun untuk kemudian berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW. Namun permasalahannya adalah mencontoh dan patuh dan taat kepada Nabi SAW. Bilal berbuat bid'ah, Masya Allah, yaitu melakukan sholat sunat wudhu, seperti perkataan Ustadz yang sering populer di sosmed sekarang ini. Para sahabat Nabi, murid-murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka murid langsung Nabi Muhammad SAW, dan mereka lebih paham agama dibanding kita. Dan ketika mereka mengamalkan agama yang mereka pahami dari Nabi, mereka pun mengamalkannya sesuai yang mereka fahami dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman mereka tentang apa yang mereka pelajari dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka murid-murid langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Terkadang pemahaman para sahabat salah. Yang salah bukan Rasulnya, tapi murid Rasul memahaminya salah. Dan dibenarkan oleh Nabi SAW. Dibenarkan oleh Nabi SAW itu salah. Yang benar adalah begini. Bisa difahami? Dan para sahabat mengamalkan sesuatu yang mereka fahami dari Nabi SAW, dan datang persetujuan Nabi, pemahaman itu benar. Pemahaman itu benar. Seperti orang yang membaca surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaatnya. Murid Nabi. Dan mereka belajar langsung dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi adalah guru terbaik, maka sahabat adalah murid terbaik di permukaan bumi. Dan dia pun memahami bahwa tidak ada masalah membaca Al-Fatihah, membaca Al-Ikhlas dalam setiap bilangan rakaat. Namun sahabat Nabi yang lain merasa aneh, kok seperti ini. Ditanyakan kepada Nabi, kata Nabi itu benar. Katakan kepadanya, cintanya kepada apa yang membuat dia melakukan itu. Ketika ditanya, dia katakan, saya mencintai surat Al-Ikhlas. Katakan kepadanya, cintanya kepada Al-Ikhlas membuat dia masuk surga. Pengakuan dari Nabi bahwa itu pemahaman yang benar. Sementara yang lain dikatakan Nabi salah pemahaman Anda. Seperti Mu'adz bin Jabal. Beliau imam sholat dan dibaca ayat panjang-panjang. Padahal di sana sini masih ada orang yang tak sanggup sholat panjang. Padahal yang dibaca apa? Al-Quran. Imam sholat panjang, salah apa tidak? Hah? Secara syariat salah apa tidak? Imam baca Al-Quran. Banyak loh Al-Quran yang dibaca oleh Mu'adz ketika dia sholatnya panjang. Salah apa tidak baca Quran panjang-panjang? Sebenarnya tidak salah. Tapi kondisi yang seperti itu ditegur oleh Nabi SAW. Nabi tidak setuju apa yang dilakukan oleh Mu'adz. Dan mendidik Mu'adz dengan mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau orang yang mendatangkan fitnah di tengah manusia? Wahai Mu'adz, engkau sholat terlalu panjang sehingga makmummu tidak bisa mengikutimu dan akhirnya harus keluar dari saf untuk menyempurnakan sholatnya sendiri. Tidak disetujui oleh Nabi. Padahal itu yang difahami oleh Mu'adz dari Nabi Muhammad SAW. Ada sesuatu pengamalan yang salah yang dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian kalau Anda mencoba untuk berada di derajat para sahabat, antum pahami seperti pemahaman antum, antum amalkan seperti pemahaman antum. Siapa yang akan merekomendasi itu benar atau salah? Siapa yang antum tunggu untuk menyatakan itu benar atau salah? Ada tidak? Hah? Masih ada orang yang akan merekomendasi itu benar atau salah? Nggak ada lagi. Maka jangan samakan diri antum dengan para sahabat Nabi SAW. Pertama, mereka belajar dari Nabi. Mereka tahu kaidah-kaidah beragama dari Nabi SAW. Mereka tahu umum-umum adillah dari Nabi SAW. Mereka tahu khusus-khusus adillah dari Nabi SAW. Dan mereka mengamalkan sesuai dengan amalan yang mereka pahami dari Nabi SAW. Kalau ternyata mereka keliru, ditegur oleh Nabi. Kalau ternyata mereka benar, dibenarkan oleh Nabi SAW pemahaman mereka. Dan ini tidak bisa jadikan dalil dengan menyatakan Mu'adz Bilal melakukan ibadah bid'ah. Karena Bilal mempelajari agama dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.